Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Seperti biasanya pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian tentang al-iman bil yaumil akhir. Kita sampai kepada tanda-tanda hari kiamat al-kubra yang mendekati terjadinya hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang malhamah kubra. Malhamah kubra, perang yang besar serta pembukaan kota Konstantinopel yang ada di Istanbul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga Romawi, pasukan Romawi, dan hal ini sekarang ini adalah Eropa dan Amerika, menguasai Hamak dan Ba'id, dua kota yang dekat dengan Syria, atau dua kota yang ada di Syria dekat dengan Aleppo, kota Aleppo, Al-Halab. Pasukan dari Madinah yang terdiri dari orang-orang pilihan di muka bumi ini waktu itu akan keluar menghadapinya. Ini hadis Abu Hurairah ini menceritakan tentang perang antara orang Romawi dengan umat Islam. Apakah yang terjadi di Syria sekarang seperti dalam hadis ini, kita belum mengetahui, karena yang terjadi sekarang adalah perang antara Syiah dan Sunni yang dibantu oleh Rusia, Cina, dan Hizbullah. Kemudian dari umat Islam Ahlu Sunnah, kemudian di sana dari Romawi dari Barat. Kita belum tahu bagaimana posisi masing-masing dari pihak ini. Ketika mereka berbaris, orang-orang Romawi berkata, jadi antara umat Islam dengan orang Romawi. Orang Romawi berkata, biarkan kami dan orang-orang yang kami tawan itu memerangi mereka. Umat Islam yang dari Madinah, pasukan dari Madinah, dan sekarang juga banyak orang-orang dari Qatar, dari Kuwait, dari Saudi yang menyeberang ke Syria melewati Turki. Mereka bergabung dengan pasukan Hurri, pasukan Suriah, pasukan perjuangan Suriah, pembebasan Suriah atau Syria. Ini berkata kepada orang pasukan yang berasal dari Madinah, tidak, demi Allah kami tidak akan membiarkan kalian bersama saudara-saudara kami. Lalu mereka berperang antara Romawi dengan pasukan Islam dari Madinah ini. Sepertiga dari kaum muslimin kalah dan mundur, lari dari peperangan. Sepertiga dari pasukan itu, mereka oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan diampuni selama-lamanya, karena ini dosa besar, melarikan diri dari peperangan. Sepertiga lagi terbunuh sebagai syuhada. Jadi kalau pasukan ini jumlahnya banyak, sepertiganya melarikan diri dari peperangan dan termasuk dosa besar. Sepertiganya lagi terbunuh sebagai syuhada di medan peperangan. Kemudian sepertiganya lagi mendapatkan kemenangan sehingga mereka tidak akan ditimpa fitnah selama-lamanya. Sepertiga ini adalah pasukan pilihan. Sisa daripada 2/3
yang melarikan diri dan mati sebagai syuhada. Kemudian setelah itu kota Konstantinopel ditaklukkan. Ya. Saat mereka sibuk membagi-bagikan ghanimah, karena ghanimahnya orang-orang Romawi sangat banyak sekali. Ya. Setelah mereka menggantungkan pedangnya pada pohon zaitun, ya, setan berseru kepada mereka, Al-Masih Dajjal, Dajjal itu keluar. Mendengar suara itu mereka pergi dan ternyata tidak benar. Jadi ini memang rentetan peristiwa yang nanti juga akan muncul Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita buka riwayat Imam Muslim nanti ada bab al-fitnah wa asratus sa'ah, bab fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Ini hadisnya dijadikan satu, sangat panjang sekali. Ya, kemudian ada beberapa ulama hadis ini dipilah-pilah menurut terjadinya, ya, diurutkan berdasarkan yang mana terjadi terlebih dahulu. Ya. Kemudian ketika mereka sampai di Syam, maka Dajjal pun keluar. Ya. Pada waktu mereka bersiap untuk perang dan merapikan barisan, tibalah waktu sholat. Ketika mau berperang, tibalah waktu sholat, dan waktu itu Isa bin Maryam turun dan mengimami mereka. Di dalam riwayat lain bahwa Nabi Isa, kita terangkan tentang khusus bab Nabi Isa bin Maryam turun, itu di menara timur. Ya, di sebagian kalangan yang memotret menara itu. Sekarang sudah ada menara itu. Mereka mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam tentang kebenarannya. Tapi ini daerah Syam sekitar Syria. Ya. Tibalah waktu sholat dan Isa bin Maryam turun dan mengimami mereka. Ya. Jika musuh Allah Dajjal melihat dirinya, ia mencair seperti mencairnya garam dalam lautan. Jadi Dajjal ini kan baru melihat Isa bin Maryam itu sudah mencair. Ya. Kalau dibiarkan pasti ia akan mencair seperti sampai dia binasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak membunuhnya dengan tangan Isa bin Maryam, ya, sehingga darahnya diperlihatkan di depan kaum muslimin. Ya. Jadi nampaknya Dajjal kalau lihat dari hadis ini itu berupa manusia, dan secara akidah kita memahami dari lahir atau dari zahir sebuah teks, sebuah hadis. Tidak kita tafsirkan macam-macam. Ini Dajjal ini maksudnya Israel, Dajjal ini maksudnya Yahudi, Dajjal itu maksudnya negara Amerika Serikat. Tidak kita tafsirkan seperti itu, karena tafsir itu belum tentu benar. Kita tetap megang apa adanya bahwa Dajjal itu mempunyai mata satu, ya. Mempunyai mata satu dan mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Jika dia mengatakan hujan, maka hujan bukan berarti tidak harus kemudian kita katakan itu sekarang negara yang bisa membuat hujan buatan. Seandainya kakinya sampai dasar laut, bukan berarti kemudian masuknya kapal selam. Belum tentu seperti itu, ya, tapi secara umum kita memahami Dajjal sifat-sifatnya itu secara lahirnya, bahwa dia adalah orang yang mempunyai mata yang satu, matanya tertutup, ya, matanya picat, ya, kemudian ditulis di dahinya kafir. Maka di sini juga menguatkan Allah Subhanahu wa taala berkehendak agar Dajjal itu dibunuh di tangan Isa bin Maryam, diperlihatkan darahnya. Artinya ketika dibunuh itu darahnya mengucur. Itu menunjukkan kalau darah berarti dari orang yang ada darahnya. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Imam Muslim dalam Sahih.
Di dalam riwayat lain, dalam hadis lain, Rasulullah SAW telah menerangkan betapa dahsyatnya pertempuran tersebut. Jadi peristiwa itu adalah peristiwa peperangan yang sangat dahsyat sepanjang sejarah manusia. Ketika menaklukkan Konstantinopel. Jadi kaum muslimin tidak pernah merasa lelah, tidak merasa lemah, patah semangat. Kemudian di dalam hadis sahih yang lain dikatakan Imam Muslim dan Ahmad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, taqumus sa'atu warrumu aktsarun nas. Ketika hari kiamat terjadi, pada waktu itu orang Romawi termasuk mayoritas manusia di dunia ini. Kita lihat sekarang Eropa, Amerika dibanding dengan orang Islam masih banyak mereka. Nah, ini sudah mendekati hari kiamat. Jumlah orang Eropa itu lebih banyak daripada umat Islam. Dari Ibnu Mas'ud berkata Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga warisan tidak dibagikan dan ghanimah tidak disukai oleh orang. Ini nanti ada ceritanya bahwasanya kenapa warisan tidak dibagikan dan ghanimah tidak disukai orang, karena pada waktu itu hampir seluruh saudara-saudaranya meninggal dunia. Seperti di Suriah mulai sekarang, tidak bermaksud menyamakan tapi mendekatkan gambaran bahwa orang itu sudah tidak tertarik dengan harta. Kenapa? Seluruh keluarganya dibunuh. Ada anak kecil yang dia menceritakan ini kepada orang lain. Anak kecil dalam sebuah keluarga di Syria sekarang, bagaimana melihat seluruh keluarga yang dibantai oleh milisi Syiah pengikut pemerintahan sekarang, Bashar Assad. Bagaimana mereka dibantai seluruh keluarganya, pamannya, orang tuanya, ibunya, saudaranya dibunuh semuanya. Ketika orang ini ditembak, anak kecil ya, masih sekitar 10 tahun, dia pura-pura mati, badannya dilumuri dengan darah. Para pembunuh ini mengiranya sudah mati, maka ditinggalkanlah orang ini, padahal dia masih hidup. Kemudian dia melarikan diri dan menceritakan kejadian itu. Kalau seandainya kata sini disebutkan warisan tidak dibagikan dan ghanimah tidak disenangi, seseorang yang berjuang untuk melawan kezaliman, melawan kekafiran seperti ini, dan dia tidak punya saudara, untuk apa diwariskan hartanya? Jadi warisan tidak dibagikan dan ghanimah tidak disukai. Dia tidak suka terhadap ghanimah. Apa arti hidup dengan harta yang melimpah kalau umat Islam dibantai, masyarakat sekitarnya dibantai? Maka ghanimah tidak dibagi atau ghanimah tidak disenangi. Semuanya itu perjuangan umat Islam. Ini persis sekarang seperti terjadi di Syria. Jadi yang penting bagaimana kita bisa berjuang melawan kezaliman ini. Sudah tidak mikir dunia lagi. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan tangannya ke arah timur atau ke arah utara. Karena kalau dari Madinah, Syam itu ke arah utara atau utara timur sedikit. Kalau timur itu pada zaman dahulu itu identik dengan Iran, Irak dan Iran. Itu tempat munculnya fitnah, terjadinya fitnah di situ. Tapi kalau terjadinya perang di Syam, Syam itu ada agak ke barat, agak ke barat dibanding dengan Rusia, dengan Iran dan Irak. Karena dia dekat Baitul Maqdis, utaranya Madinah, menunjukkan ke utara. Di sana kata Rasul, di sana beliau menunjuk ke arah Syam, itu ke arah Yordan, Lebanon,
Yordan, Lebanon, Syria, dan Palestina. Itu Syam, utaranya kota Madinah. Beliau bersabda, musuh akan berkumpul untuk memerangi kaum muslimin, dan kaum muslimin juga berkumpul untuk memerangi mereka. Saya bertanya, ini bertanya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud bertanya, saya bertanya, apakah yang Anda maksud adalah Romawi? Beliau menjawab, iya, Romawi, jadi Eropa. Dan akan terjadi perlawanan dahsyat dalam peperangan kalian. Kaum muslimin akan berjuang mati-matian dan kembali dengan membawa kemenangan. Ini dalam hadis yang panjang sekali yang diriwayatkan Imam Muslim. Nanti bisa dirujuk dalam Sahih Muslim. Ya, di sini ada buku yang tidak pernah dibaca. Nanti bisa dibuka-buka. Ya, buku-buku tebal-tebal itu jarang membaca. Ini dibaca buku kecil-kecil. Nah, itu bisa nanti dilihat supaya bermanfaat bukunya. Mereka berperang sampai malam menghalangi mereka. Kemudian kedua belah pihak berdamai. Keduanya tidak ada yang menang. Biasanya yang mendahulu, dan ini akan terulang kembali pada zaman nanti. Malam itu mereka gelap. Ya. Nanti kan ada lampu, nggak ada lampu nanti. Ya, kalau di sini malam gelap lagi, dan sekarang pun banyak yang gelap. Jangan di desa-desa, di kota-kota pun itu gelap. Jalan-jalan itu gelap. Beberapa jalan itu gelap. Kemarin di Bandar Lampung, saya di Bandar Lampung barusan kemarin. Itu jalan utama, ya, atau bypass lah ya, jalan utama provinsi itu gelap gulita. Pada itu di kota besar. Nah, berarti zaman nanti, ya. Zaman nanti yang sebagian ulama mengatakan peperangan itu kembali seperti semula dengan pedang. Sebagaimana tadi Isa memangnya membunuh Dajjal sampai darahnya keluar. Dengan kuda sampai sekarang masih dipakai di London, pakai di Israel, pakai di Eropa untuk menghalau para demonstran pakai kuda. Karena kuda lebih lincah dibanding dengan motor maupun tank. Bisa masuk pasar-pasar, bisa masuk bukit-bukit, itu dengan kuda, dan tidak pernah macet. Nah, dan mogok karena apa? Kan pakai kuda masih dipakai oleh polisi-polisi militer sekarang. Militer sekarang di daerah Eropa. Artinya perang itu dengan kuda itu berlanjut terus. Itulah rahasia di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk a'iddu, ya, mempersiapkan kekuatan dan kuda-kuda yang ditambatkan. Artinya kuda masih terpakai. Dalam perang Afghanistan kemarin, ketika bisa mengalahkan Rusia, itu rata-rata sebagian dari mereka menggunakan kuda, ya, untuk membawa senjata-senjata berat mereka ke gunung. Dengan kuda, dengan apa lagi? Mobil tidak akan bisa naik gunung yang terjal seperti itu. Maka menggunakan kuda. Bahkan di Indonesia ketika terjadi kecelakaan pesawat, ya, di pegunungan daerah Bandung, Jawa Barat, ya, karena pesawat jatuh, ya, di pegunungan sangat luas atau di perkebunan, tapi di atas perbukitan, itu mereka menggunakan kuda. Baik helikopter tidak bisa, pakai sepeda motor nggak bisa karena terjal. Satu-satunya menggunakan kuda. Jadi kuda itu suatu makhluk yang sering disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang memang bermanfaat bagi umat Islam, bagi umat manusia terutama dalam perang. Di sini malam gelap, kedua belah pihak berdamai, tidak ada yang menang. Kemudian mereka berperang lagi.
jadi umat Islam dengan Romawi itu damai perang, damai perang, damai perang. Kalau kita katakan Romawi itu ada Yahudi dan Nasrani, ya sekarang bahkan sejak dulu sering terjadi umat Islam itu perang dengan Romawi, damai, perang lagi, damai lagi. Ya, dengan Israel pun kalau kita katakan Yahudi masuk Romawi, maka dengan Israel pun kadang perang, kadang damai. Sekarang damai. Dulu pada tahun ya, 69, 72, dan 71 dan sebagainya itu perang. Sekarang damai, nanti perang lagi, begitu seterusnya. Ya. Tidak akan kembali kecuali membawa kemenangan. Kaum muslimin perang mati-matian tidak akan kembali kecuali membawa kemenangan. Mereka berperang sampai malam menghalangi mereka. Kedua belah pihak berdamai lagi. Diulangi lagi. Keduanya tidak ada yang menang. Lalu mereka sepakat ya, untuk damai. Kemudian kaum muslimin kembali perang mati-matian. Kemudian pada sore harinya mereka membawa kemenangan. Ya, malamnya istirahat, paginya perang. Di dalam membuka kota Konstantinopel pada zaman Muhammad Al-Fatih, begitu juga. Ya, berperang pagi harinya, malamnya istirahat. Berperang pada pagi harinya, malam istirahat. Begitu juga ketika Tariq bin Ziyad ya, dan beberapa pasukannya bisa mengalahkan Spanyol, itu juga begitu. Tidak sehari selesai, perang itu berhari-hari, ya, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Kemudian akhirnya kedua belah pihak berdamai dan keduanya tidak ada yang menang pada hari berikutnya. Pada hari keempat kaum muslimin yang tersisa menyongsong musuh. Ini persis dalam kasus perang Konstantinopel yang dapat malam Fatih itu juga seperti itu. Pada hari terakhir kaum muslimin tidak tidur malam. Jadi mereka terus berperang walaupun sampai pagi. Ya. Pada hari keempat kaum muslimin yang tersisa menyongsong musuh, Allah menimpakan kedinginan kepada mereka dan terjadilah pertempuran mati-matian. Ya. Atau beliau bersabda, ini masa dalam tentang hadis, tidak akan pernah terlihat pertempuran seperti itu, saking dahsyatnya. Belum pernah terlihat pertempuran seperti itu hingga burung yang terbang melintas di atas mereka tidak akan melewati mereka kecuali tersungkur mati. Mungkin panahnya banyak sekali, ya, pedangnya sampai kemana-mana sehingga setiap burung yang lewat di depan pertempuran itu akan mati. Kalau zaman sekarang menggunakan roket itu, ya, itu yang melewati di atas roket mati. Yang jelas pertempuran sangat dahsyat sehingga burung yang lewat di atasnya pasti mati. Saking dahsyat peperangan itu. Setelah pertempuran usai, Bani Ab yang berjumlah 100 orang menghitung keluarganya, ini saya katakan. Bani Ab ini yang menang, ya, yang berjumlah 100 orang menghitung keluarganya dan hanya menjumpai 1 orang saja. Jadi pamannya, kemudian kakaknya, adiknya, saudara-saudaranya, semuanya mati hanya 1 orang. Kalau sudah demikian, ya, ghanimah apa yang menyenangkan? Menguatkan hadis yang pertama tadi. Kalau sudah demikian, ghanimah apa yang menyenangkan? Kalau seluruh keluarganya meninggal dunia, atau warisan apa yang dibagikan? Jadi kalau ahli waris itu punya uang banyak, kemudian tidak ada orang yang wariskan yang meninggal dunia punya uang banyak, kemudian tidak ada yang wariskan, kemana uang? Ke Baitul Mal, ya, ke Baitul Mal. Kalau masih ada anaknya, yang ngambil anak semuanya. Kalau tidak ada anaknya, tidak ada istrinya, ya, tidak ada pamannya, terus kepada siapa? Maka harta itu dibagikan kepada Baitul Mal. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba mereka mendengar kesedihan yang lebih besar daripada itu. Seorang berteriak mendatangi mereka bahwa Dajjal telah menggantikan mereka dalam keluarga mereka. Artinya Dajjal muncul setelah perang itu menang, membuka kota Konstantinopel, itu Dajjal muncul.
maka mereka mengejar Dajjal itu. Mereka percaya berita itu dan mengutus 10 penunggang kuda untuk melihatnya. Melihat Dajjal itu seperti apa? Mengutus 10 penunggang kuda. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mengetahui nama-nama mereka, nama 10 penunggang kuda yang diutus untuk melihat Dajjal itu. Saya mengetahui nama-nama mereka, cuma gak disebutkan siapa saja. Nama-nama bapak-bapaknya, bin siapa. Dan warna kuda-kuda mereka, warnanya apa kuda itu? Subhanallah, cuma gak disebutkan. Mereka adalah sebaik-baik penunggang kuda di muka bumi saat itu. Bukan berarti lebih baik daripada para sahabat, tapi dia sebaik-baik penunggang kuda di muka bumi saat itu, saat perang ini. 10 terbaik dari penunggang kuda. Ini bukan penunggang kuda saja, tapi maksudnya pasukan yang terbaik. Atau termasuk pun penunggang kuda terbaik di muka bumi saat itu. Ada, ini rawinya agak ragu, sebaik-baik penunggang kuda atau termasuk penunggang kuda terbaik pada waktu itu. Ya, saya teringat dengan perang Zalaqah, ya, dipimpin oleh Yusuf Tahtafin. Ya, ini adalah perang antara pasukan Daulah Al-Murabitun. Ya, ini mungkin kita jarang dengar sejarah, ini sejarah Islam, ya, yang ada di Spanyol. Ketika orang-orang Maroko, ya, pasukan Daulah Al-Murabitun dipanggil untuk membantu pasukan Islam atau kerajaan-kerajaan Islam yang terpecah-pecah waktu itu di Andalus dan di Cordoba. Mereka kewalahan menghadapi pasukan Saleh, maka mereka minta bantuan pasukan Islam yang ada di padang pasir Daulatul Murabitun yang dipimpin oleh Yusuf Tahtafin. Mereka menyeberang sebuah selat, ya, laut di situ, menyeberang dengan pasukan unta dan pasukan berkuda. Itulah yang bisa menaklukkan pasukan Salib Alfonso II pada waktu itu, ya, yang mereka merasa tidak akan bisa dikalahkan oleh pasukan apapun juga. Itu ternyata kalah dengan pasukan unta, wabil khusus dengan pasukan berkuda yang terbaik pada waktu itu dipimpin oleh Yusuf Tahtafin. Karena mereka menguasai seluruh dataran Afrika Utara. Waktu itu Maroko, Aljazair, Libya, Tunis, Mesir dikuasai oleh Daulatul Murabitun. Waktu itu ada 2 daulah, ya, artinya yang satu ada di Spanyol. Ya. Abu Hurairah berkata dalam hadis lain, ini hadisnya, ya, riwayat Imam Muslim, masih riwayat Muslim. Jadi Imam Muslim itu riwayatnya panjang, ada beberapa riwayat. Ya. Tadi dari Abdullah bin Mas'ud, dan dari Abu Hurairah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian telah mendengar sebuah kota yang satu bagiannya itu di daratan dan satu bagiannya di lautan? Ya. Sebagian orang mengatakan bahwa hanya ada 2 kota di dunia ini yang sebagiannya di lautan, sebagiannya di daratan. Yang pertama adalah kota Konstantinopel, kota Istanbul. Ada sebagian pernah ke Istanbul. Itu kotanya sebagiannya di lautan, sebagiannya di daratan. Ya. Yang kedua kota Al-Bundukiyah yang sekarang ada di Italia, yang namanya Venesia. Di 2 itu. Tapi kalau kita merujuk riwayat-riwayat lain, ini merujuk kepada, maksudnya bukan kota Venesia yang di Italia, tapi maksudnya kota Konstantinopel, Istanbul sekarang, yang dulu pernah ditaklukkan oleh Muhammad Fatih lewat laut, ya, karena setengahnya di lautan, setengahnya di daratan. Kalau kita lihat di peta itu, Istanbul itu memang antara 2 benua, benua Eropa dan benua Asia, dan dia di laut, di pinggir laut. Ya. Ini sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, padahal beliau belum pernah ke situ. Beliau ada di Madinah, belum pernah ke situ, tapi mengetahui, ya, karena wahyu. Jadi apakah kalian,
Rasulullah bersabda kepada para sahabat, apakah kalian telah mendengar sebuah kota yang setengahnya di lautan dan setengahnya di daratan? Ya. Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah, maksudnya Konstantinopel. Beliau bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum kota tersebut diperangi 70.000 pasukan Bani Ishaq. Ini para ulama menjelaskan Bani Ishaq ini ya, itu umat Islam, tetapi bukan orang Arab. Mereka bukan orang Arab. Kalau orang Arab ini keturunan Bani Ismail. Ya. Bisa juga orang Arab yang keturunan dari Bani Ishaq. Bani Ishaq ini kan jadi keturunan Nabi Ishaq. Tapi sebagian orang mengatakan Bani Ishaq ini nanti larinya kepada Turki. Ya, Turki ini kan pernah menaklukkan kota Konstantinopel, mungkin pasukan. Jadi ini memang ada beberapa perbedaan. Apakah maksudnya yang kita sebutkan yang kota Konstantinopel ini adalah Muhammad Fatih atau bukan? Ya. Sebagian orang mengatakan bukan Muhammad Fatih karena Muhammad Fatih sudah berlalu. Bisa juga Muhammad Fatih ini memang dari itu pasukannya 70.000 mengepung. Jadi pasukannya memang sangat banyak sekali. Waktu itu pasukan Turki Khilafah Utsmani dipimpin oleh Muhammad Fatih ini mengepung kota Konstantinopel dengan pasukan yang begitu banyak sekali. Ya. Nah, itu semua di sini akan diperangi oleh 70.000 pasukan dari Bani Ishaq. Penyebutannya Bani Ishaq begitu saja, tidak disebutkan apakah Turki, apakah Arab dan sebagainya. Ketika datang dan singgah, mereka tidak berperang dengan senjata atau anak panah. Kalau pasukan Fatih masih menggunakan anak panah dan senjata, tapi menggunakan meriam juga. Tapi kalau di sini tidak. Ketika mereka datang tidak menggunakan senjata atau anak panah. Mungkin ada yang menafsirkan menggunakan bom atau meriam. Ya. Mereka hanya mengucapkan La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka salah satu seorang yang berada di sisinya jatuh. Maksudnya orang kafir takluk dengan takbir saja. Allahu Akbar mati. Pakai senjata. Saur bin Yazid berkata, saya tidak mengetahui kecuali beliau bersabda yang berada di laut. Maksudnya kan ini kota Konstantinopel ini kan yang sebagian di lautan, yang sebagian di daratan. Ketika Allah Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, itu yang di lautan langsung mati semuanya, tunduk. Ya. Ini Saur bin Yazid tidak mengetahui. Dia mengatakan saya tidak mengetahui kecuali beliau bersabda yang berada di laut. Kemudian dia mengucapkan kedua kalinya La ilaha illallah Allahu Akbar, maka sisi lain itu jatuh. Jadi tadi laut jatuh, kemudian darat, kemudian jatuh. Kemudian berkata ketiga kalinya La ilaha illallah Allahu Akbar, maka mereka menang dan memasuki kota itu dan mengambil ghanimahnya. Jadi perangnya dengan tiga kali takbir saja. Tidak pakai pedang, tidak pakai panah, hanya takbir La ilaha illallah Allahu Akbar, yang satu takluk. Kemudian La ilaha illallah Allahu Akbar, yang kedua takluk. Kemudian yang ketiga La ilaha illallah Allahu Akbar, mereka masuk kota dan mengambil ghanimahnya. Ketika mereka membagi-bagikan ghanimah, tiba-tiba seseorang datang dan mengatakan sungguh Dajjal telah keluar, maka mereka meninggalkan ghanimah itu. Ya. Ini beberapa hadis dalam Sahih Muslim sebagai patokan kita di dalam memahami penaklukan kota Konstantinopel yang kemudian nanti akan dikuatkan dengan hadis-hadis riwayat Abu Daud, ya, dan hadis-hadis yang lain yang lebih panjang daripada itu. Ini ada hadis Abu Daud yang sangat panjang. Ya. Saya sebutkan ya, hadis Abu Daud ini secara singkat. Ya. Mu'adz bin Jabal berkata, Rasulullah SAW bersabda, kemakmuran Baitul Maqdis adalah saat kehancuran Madinah. Jadi nanti Madinah pun hancur. Ya, kalau di dalam buku rujukan Syiah, ya,
Bukharinya, Sahih Bukharinya Syiah itu namanya Al-Kafi, karangannya Al-Kulaini. Ini mazhabnya Syiah 12. Buku ini kita ada aslinya dan fotokopinya pun ada ya. Nah, di dalam buku Kulaini Al-Kafi, bukunya hadisnya orang Syiah ini, dikatakan bahwa nanti Dajjal itu muncul, atau Imam Dajjal itu muncul, atau Imam Mahdi itu muncul, begitu mereka. Dan mereka akan masuk ke kota Madinah, akan menghancurkan dua kuburan, Abu Bakar dan Umar. Ya, akan dibakar oleh tokohnya ini. Kemudian abunya akan dihambur-hamburkan. Tapi di sini dikatakan Madinah itu akan hancur. Bahkan nanti dalam kaitannya dengan Dajjal dan Imam Mahdi, dulu pernah kita sebutkan Imam Mahdi itu akan lari ke Mekah dari Madinah, kemudian ke Mekah, lari dikejar oleh musuh-musuh Islam. Ya. Kemudian di sini disebutkan kemakmuran Baitul Maqdis ada saat kehancuran Madinah. Kehancuran Madinah ada saat kemunculan Malhamah. Pada peristiwa Malhamah terjadi penaklukan Konstantinopel, dan saat penaklukan Konstantinopel Dajjal keluar. Kalau di sini berarti Dajjal itu keluar ya, setelah Madinah hancur. Walaupun ada sebagian yang mengatakan Dajjal itu tidak masuk ke Madinah. Makanya ketika itu markas Islam bukan di Madinah lagi, tapi markas Islam pindah ke Damaskus. Ya, di situ akan terjadi peperangan. Markas benteng umat Islam. Benteng kaum muslimin ketika itu adalah Damaskus. Kalau bahasa Arabnya Damaskus, yang juga sebagai markas pasukan Islam untuk Malhamah Kubro, peperangan besar. Mereka adalah pasukan terbaik Islam waktu itu. Dan pada waktu pada waktu zaman dahulu, pada waktu Muawiyah berkuasa, maka pasukan terbaik memang pasukan Syam. Bahkan pada peperangan dengan Imam Ali radhiyallahu anhu, pada riwayat disebutkan pasukannya Imam Ali itu pasukan yang suka berkhianat, karena daerah Irak dan Iran. Sedang pasukan Syam itu pasukan yang setia kepada pemimpinnya. Maka Muawiyah ini dikatakan raja yang menyenangi rakyatnya, dan rakyat menyenanginya itu Muawiyah. Kalau dibanding dengan raja-raja lain, maka Muawiyah paling baik, raja yang paling baik. Bukan Khulafaur Rasyidin, tapi raja. Memang ini sudah diprediksi oleh, bahkan dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Dan besok di akhir zaman pun Syam adalah pasukan terbaik. Sekarang jihad ya, yang terjadi di dalam dunia Islam, di dunia sekarang ini juga berasal dari Syam. Ya, para mujahidin sekarang juga mulai sekarang perang ya, di daerah Syam, Syria. Tadi saya sebut Syria, Lebanon, Palestina. Syria, Lebanon, Palestina, dan Syria, Lebanon, Palestina dan Jordan sampai sekarang. Ya. 4 ini terus daerah perang bergejolak sampai sekarang. Masuk Palestina. Nah, kemarin saya membaca sebuah ulasan dari seseorang, tapi wallahu kebenarannya, maksudnya kebenaran keterangan itu ya, ini berasal dari seorang alim, seseorang ya, ulama di Mesir. Tapi saya tidak mengomentari, maksudnya tidak percaya begitu penuh dengan pernyataan ini. Dia mengatakan begini, jadi sudah terlalu jauh menafsirkan tanda-tanda hari kiamat. Dia mengatakan seperti ini, nanti raja ya, Abdullah ini di Yordan ini akan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang Yordan ini kan tidak ada beritanya, masih angkang-angkang aja negaranya. Padahal
Syria ini kan tetangganya lebih utara, Syria, Lebanon, bergejolak Palestina. Tapi Yordania tenang-tenang saja. Menurut penelitian pengamatan seorang ulama ini mengatakan Raja Yordania Abdullah itu nanti punya anak namanya Muhammad. Dan Muhammad bin Abdullah ini Imam Mahdi. Karena memang kalau kita katakan Abdullah ini memang keturunan syarif, keturunan Ahlul Bait Rasulullah SAW yang dulunya memang itu di Mekah. Kalau kita bicara sejarah itu Abdullah dulu kan ketika Prancis ya sama Inggris ya menjajah Jazirah Arab ya, waktu itu termasuk namanya oleh Inggris, oleh Prancis ya, oleh pasukan Eropa. Itu kan Salib ini disuruh pergi ke utara, ke Syam ini. Yang dulu sebetulnya dia itu adalah syarif di Mekah, penguasa di Mekah. Suruh pindah kemana, ke daerah Syam dan akan dijanjikan kekhalifahan. Tapi ternyata Inggris sama Prancis berkhianat. Maka sekarang kenapa Raja Abdullah menguasai Yordan? Yaitu karena pindahan dari Mekah sebenarnya. Kemudian muncullah Muhammad bin Saud. Saudi Arabia muncul. Waktu itu sini berkata ada Raja Abdullah. Jadi ini memang pergeseran politik kekuasaan ya. Kemudian Saudi Arabia muncul, Yordan muncul kan begitu. Dulu kan itu satu, tiba kekuasaan khilafah Turki yang kemudian karena kekuasaannya tidak terkendalikan dan saking luasnya satu-satu memisahkan diri. Waktu itu kalah perang dengan orang Eropa. Turki kan jatuh. Waktu itu kan Mesir ya. Mesir itu mau menyerang Saudi Arabia, waktu itu memisahkan diri dari khilafah Turki ya. Sejarahnya seperti itu. Sehingga kalau kita katakan Raja Abdullah ini sebenarnya adalah orang penguasa Mekah yang kemudian pindah ke utara, ke Yordan ya. Dia menjadi raja sampai sekarang. Tadi ada seorang dari Mesir, seingat saya ya, itu mengatakan bahwa Raja Abdullah ini kita mempunyai anak namanya Muhammad. Ini Muhammad bin Abdullah. Tapi perlu kita nanti teliti apakah Abdullah ini dari keturunannya Hasan atau Husain. Kalau dalam hadis itu harus dari keturunannya Hasan, bukan Husain. Muhammad bin Abdullah. Dulu pernah kita sampaikan bagaimana ciri-ciri Imam Mahdi, hidungnya mancung, dahinya lebar, macam-macam. Nah itu ciri-ciri yang pernah kita bahas. Nah di sini saya mana tadi? Markas ya, Damaskus juga menjadi markas pasukan Islam untuk Malhamah Kubro. Mereka adalah pasukan terbaik di muka bumi ini. Allah menolong mereka dengan pertolongan yang kuat dalam mengalahkan pasukan Romawi. Ya. Kemudian Rasulullah telah menjelaskan bahwa rentang waktu antara Malhamah Kubro dan penaklukan kota Konstantinopel adalah 6 tahun. Sedang Dajjal akan muncul pada tahun ke-7. Ya. Abdullah bin Busr meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, rentang antara Malhamah Kubro dan penaklukan kota Konstantinopel adalah 6 tahun. Jadi perang dengan Romawi ya, itu selama 6 tahun, kemudian nanti langsung bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Setelah kota Konstantinopel ini takluk, kita tidak tahu, ini kan nanti ada pembahasan loh. Sekarang kan kota Istanbul ini kan sudah Islam, kita tidak tahu apakah nanti jadi kota semuanya orangnya atau kota Istanbul ini dikuasai orang kafir lagi, orang Romawi lagi. Apalagi sekarang Turki kepengen menjadi anggota Uni Eropa. Ya, kalau memang menjadi Uni Eropa jadi Romawi ya kayaknya Turki itu. Dan itu Turki kan sekuler, walaupun presidennya atau perdana menterinya Muslim, tapi memang masih militer masih menguasai sebagaimana Mesir sekarang. Dikudeta oleh berita terakhir ya, hasil pemilu dikudeta oleh militer. Ya, kita ada rencana mau ke Mesir ya, bulan depan ya, tapi belum jelas apakah kita
mereka masih meragukan keamanan di sana. Ya. Nah, ini baru kemarin berita mendadak, ya berita itu bahwa militer itu tidak setuju dengan undang-undang yang baru disusun. Mereka membakar parlemen secara paksa. Ini persis nanti terjadi di Aljazair itu. Ini namanya berkuasa nanti militer lagi. Ahmad Syafiq yang dicalonkan dari militer ini ingin mereka ajukan. Nah ini kan juga kita khawatir terjadi kekacauan lagi di Mesir. Mudah-mudahan orang Mesir sabar. Kalau orang Mesir tidak sabar dan mereka angkat senjata, itu kacau lagi. Seperti Aljazair akan terjadi bunuh-bunuhan nanti seperti Suriah. Nah kita mungkin nggak jadi kesana, cancel lagi. Rencana awal bulan depan ini ya. Tapi kita masih khawatir kalau memang keamanan tidak kondusif mungkin nggak jadi. Wallahu a'lam bishawab, karena prediksi panitia yang mengundang itu diprediksi tanggal 17 ini terjadi pemilihan presiden dan Mesir aman kan begitu. Tapi ternyata meleset, justru sebelum pemilihan presiden tambah panas. Wallahu a'lam bishawab. Dan di sini hadirin rahimakumullah, ya, ini ternyata peperangan, ya, kita katakan tadi Istanbul. Ya, Istanbul sekarang memang Islam ya, tapi kita tidak tahu nanti ke depan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan apakah akan dikuasai oleh Romawi atau tidak tahu. Karena perkembangan di Timur Tengah ini begitu pesat dan cepat, tidak bisa diduga-duga lagi ya. Karena itu kita tetap berpegang pada hadis bahwa memang nanti itu terjadi peperangan di Syam ya, bagaimana umat Islam bisa menaklukkan kota Konstantinopel dan menjadi Istanbul. Jadi rahimahullah, sebenarnya hadis Ibnu Mas'ud ini memang penutup daripada kajian kita tentang Muhammad Kubra, masih panjang. Ya. Insyaallah nanti akan kita teruskan dikit sebelum kita membahas, setelah ini akan bahas tentang Dajjal, ya, tentang keluarnya Dajjal. Tapi mungkin kita bacakan sedikit pada pertemuan mendatang tentang hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Saya kira itu mudah-mudahan kajian ini sebagai gambaran secara umum dari hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud tadi bahwa memang kejadiannya seperti itu. Ya, umat Islam itu berperang dengan Romawi. Tentunya ini, ya, kalau kita bahas kemarin setelah bisa mengalahkan Persia. Itu pernah kita bawakan hadis bahwa di akhir zaman nanti ada 3 kekuatan, Persia, Romawi dan Islam. Umat Islam sama Romawi damai dulu. Apakah itu maksudnya sekarang orang Arab damai dengan Eropa dan Amerika untuk menghadapi Iran? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi yang jelas Persia, Romawi dan Islam. Islam dan Romawi itu damai, kemudian mengalahkan Persia. Setelah Persia kalah, di dunia hanya ada 2, Romawi dan Islam. Romawi dan Islam tadi itu tengkar, mengalahkan ghanimah, berkhianat satu dengan yang lain, berkhianat, ya, orang Romawi berkhianat, kemudian terjadi peperangan. Nah ini disebut dengan Muhammad Kubro, itu antara Romawi dengan Islam. Ini kekuatan terakhir di dunia yang tersisa. Selama 6 hari. Ya. Jadi selama 6 tahun, selama 6 tahun ya. 6 tahun, jika katakan 6 tahun perang ya, atau 1 tahun perang, jadi kemudian nanti setelah 6 tahun inilah kota Konstantinopel akan ditaklukkan. Setelah takluk pada tahun ke-6, Dajjal muncul. Nah, dari situlah kita akan bahas tentang Dajjal, sekaligus nanti Isa bin Maryam. Ya, karena Imam Mahdi sudah, ya, kemudian nanti Dajjal, kemudian Isa bin Maryam. Ya, jadi hari kiamat masih jauh. Insyaallah pertemuan mendatang akan kita lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.